Bapak Ibu Dewan Hakim yang terhormat, inilah tampilan peserta SQ 026 SQ 026 dengan tema syarahan penguatan moderasi beragama melalui platform digital. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil kabir, yakhluqu ma yasha'u wa ma li ahadin fil umuri tadbir. Wa ma kana lil insani fil khalqi tahyir. Ashhadu an la ilaha illallahil alimul qadir, laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul basirun nazir. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa kullu ma as'asal lailu wa tanafassas subhu wa faha minal wurudi abir. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia, sebagai bangsa besar dan begitu majemuk, kita sering menyaksikan adanya gesekan sosial akibat perbedaan cara pandang masalah keagamaan yang tidak jarang mengganggu suasana rukun dan damai yang kita idam-idamkan. Ada sebagian kita membenturkan pandangan dengan ritual budaya lokal. Ada juga sebagian kita disibukkan dengan penolakan pembangunan tempat ibadah meski syarat dan ketentuannya tidak bermasalah. Kadang juga kita disibukkan dengan sikap eksklusif menolak pemimpin urusan publik gara-gara beda agama, beda suku, atau beda lainnya. Lebih miris lagi hadirin, ada orang atas nama agama ingin menggantikan ideologi negara yang sudah menjadi kesepakatan bersama bangsa kita. Bahkan ada pula seruan jihad untuk mengkafirkan sesama. Bahkan boleh membunuh, menghunus pedang, memenggal kepala, dan menghalalkan darahnya. Na'udzubillahi min zalik. Lalu, apakah kita hanya tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa dalam menyikapi hal tersebut? Tentu tidak, para hadirin. Kita harus terus berupaya mengkampanyekan dan menyebarluaskan paham keagamaan yang tidak ekstrim, tidak eksklusif, dan juga tidak liberal, yaitu paham moderasi beragama yang dikenal dalam bahasa Arab wasat atau wasatiyah, yang berarti tengah-tengah. Kata ini mengandung itidal yang berarti adil dan tawazun yang berarti berimbang. Karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, kami ingin menyampaikan sebuah sarahan yang berjudul Penguatan Moderasi Beragama melalui platform digital. Sebagai landasan utamanya adalah Quran Surah Al-Maidah ayat 8 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah
الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hamba berlindung di bawah kekuasaan-Mu ya Allah dari usikan setan yang terkutuk dengan menyebut nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim halaman 256 menyampaikan sebuah riwayat dari Tariq Al-Kalabi, yaitu ketika terjadi Fathul Makkah, Rasulullah SAW memanggil Utsman bin Abi Talha untuk menyerahkan kunci Ka'bah. Namun demikian, Abbas berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah lebih baik jika kunci itu diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib?" Mendengar perkataan Abbas tersebut, Utsman bin Abi Talha urung menyerahkan kunci itu kepada Rasulullah. Abbas kembali berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah,
Alangkah lebih baik jika kunci itu diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hai Utsman, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka serahkan kunci itu kepadaku." Mendengar perkataan Rasulullah, Utsman pun menyerahkan kunci tersebut. Setelah Rasulullah menerima kunci tersebut, Rasul masuk ke dalam Kaabah dan melihat ada gambar Nabi Ibrahim. Rasul meminta air lalu membersihkan gambar tersebut. Setelah itu, beliau melakukan tawaf. Namun sekitar 1 atau 2 putaran, malaikat Jibril pun turun dan menyampaikan surah Al-Maidah ayat 8. Profesor Dr. Hamka dalam tafsir Al-Azhar jilid 3 halaman 1643 menyampaikan bahawa orang yang mampu bersikap moderat adalah orang yang memiliki iman pada Allah, orang yang mencintai kebenaran karena Allah, bukan karena orang lain. Kemudian orang yang mencintai atau mampu bersaksi dalam suatu hal dengan adil, tidak curang. Kalau orang Islam diminta untuk bersaksi dalam suatu hal, harus mampu memberikan kesaksian yang sejujur-jujurnya, tidak membolakkan balik fakta kerana pengaruh latar belakang, baik kaya atau miskin. Katakan saja apa yang kamu ketahui, meskipun kesaksian itu akan menguntungkan kepada orang yang tidak kamu senangi. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah vol 3 halaman 42 menyampaikan bahawa sebagai orang Islam, jika diberi Allah kedudukan atau jabatan untuk mengatur wilayah, harus mampu memberikan atau bertindak adil antar sesama manusia, meskipun berbeza suku, ras maupun agama. Sudah menjadi kewajiban pemimpin untuk bersikap adil terhadap kaumnya. Karena hadirin, ketidakadilan dapat mendatangkan bahaya bagi kaumnya karena kezalimannya. Lebih tegas, ayat ini menjelaskan bahawa kebencian seorang atau kelompok tidak boleh menghalangi untuk berbuat tidak adil. Ayat di atas menjelaskan bahawa umat Islam wajib berlaku adil antar sesama manusia. Interaksi sosial yang dibangun oleh umat Islam dengan umat beragama dan keyakinan lainnya perlu mengedepankan sikap kemanusiaan dan bisa menjadi penengah atau tawassul dalam menghadapi munculnya isu-isu sosial keagamaan, serta berkontribusi menyelesaikannya secara adil dan bijaksana. Posisi inilah menunjukkan wajah Islam moderat dengan menyiarkan ajaran agama dengan cara yang lemah lembut, serta tetap mengedepankan sikap-sikap kemanusiaan dan keadilan. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirat yang berbahagia, orang yang menerapkan prinsip wasatiyah bisa disebut wasit. Kata wasit sudah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dengan 3 pengertian, yaitu pertama, wasit berarti penengah atau perantara. Kedua, wasit berarti pelai, pemisah atau pendamai di kedua pihak yang berselisih. Dan yang ketiga adalah wasit berarti pemimpin dalam suatu pertandingan, dan prinsip utama wasit adalah keadilan. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia melaporkan pada tahun 2022 telah terjadi 138 kasus penodaan terhadap agama dan pelaku mayoritasnya adalah remaja. Dilaporkan telah melanggar pasal 28 ayat 2, pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Disebabkan dituduh menodai agama
karena mengunggah di platform media sosial tentang pembakaran tempat ibadah, larangan beribadah, penodaan terhadap agama. hal ini menunjukkan bahawa masih ada sikap diskriminatif terhadap pemeluk agama lain. Karena kejadian ini bisa membuat pemeluk agama lain tidak bebas atau tenang dalam melaksanakan ibadahnya. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi semua ini? Untuk itu, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kata tabayun berasal dari kata tabayyana yang berarti nampak jelas atau terang. Menurut Ahmad Mustafa Al-Maghari dalam tafsir Al-Maghari halaman 209, tabayun berarti mencari kejelasan. Menurut Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam tafsir Al-Aisar, fatabayyanu berarti perisalah sebelum engkau berbicara atau berbuat atau mengambil sebuah keputusan. Dalam menerima sebuah informasi di sebuah media sosial, tabayun dimaksudkan untuk tidak gegabah dalam mengambil sebuah keputusan. Apakah informasi tersebut sesuai dengan realita atau hoaks semata? Setelah menerima sebuah informasi, hendaknya menemukan sumber-sumber lain yang sesuai atau berkaitan dengan informasi tersebut. Jika terindikasi hoak, maka informasi tersebut tidak layak dibagikan kepada orang lain. Maka dapat dipahami bahawa tabayun selain berlaku kepada penerima informasi, berlaku juga kepada pengirim informasi. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, dari sarahan di atas dapat kami simpulkan: pertama, gerakan moderasi agama sangat penting bagi negara majmuk seperti negara Indonesia. Yang kedua, esensi dari moderasi agama adalah penegakan keadilan atau keseimbangan dalam menghadapi paradigma berfikir tentang agama. Dan yang ketiga,
platform digital atau media sosial dapat dijadikan media efektif untuk mengkampanyekan moderasi beragama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.